Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Patut kita bersyukur pada malam ini karena kita sempat para jamaah Masjid Jamiatul Khair berkumpul yang insya Allah akan membicarakan suatu tema, suatu dialog yang pada intinya adalah masalah ilmu, ya. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada para jamaah bahwa setelah nanti narasumber memberikan satu tausiah, para jamaah diberikan juga kesempatan untuk memberikan masukan-masukan tentang hal ini. Mungkin saya tidak berlebihan sebagai pembuka, saya menyampaikan suatu pemikiran dari Barat bahwa ilmu tanpa agama sesat, sementara agama tanpa ilmu bodoh katanya. Ini menurut Einstein, pendapat dari Barat. Tapi pada malam ini marilah kita membicarakan bagaimana tuntunan agama kita Islam terhadap ilmu itu sendiri. Dan pada kesempatan ini kami serahkan kepada narasumber utama kita, Pak Nur Samsu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sallallahu ilaha illallah wa la syarika lahu sallallahu Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Urgensi ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting ini. Bahkan hadis Nabi ini dari sahabat Anas bin Malik dikatakan talabu ilman faridatun ala kulli muslimin. Jadi faridatun wajib bagi setiap muslim. Jadi satu keniscayaan kalau kita ini belajar mulai dari TK, ya TK, SD, SMP. Tetapi tidak hanya formal, ada juga pendidikan di rumah. Makanya ibunda itu disebut Rabbatul Bait, karena Rabba itu bisa bermakna pendidik. Jadi ibunda itu adalah pendidik yang paling utama di rumah tangga, ya. Nah, kalau dalam Al-Quran sangat banyak. Salah satu diantaranya kita ambil pada surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza tanaza'tum fala tanazu bil ismi wal udwani. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsirullahu lakum. Jadi apabila kau berada di majelis berlapang dada dah. Artinya apa? Jangan arogan. Kita berlapang dada. Jadi karena ilman itu dari kata ain, huruf ain, terbuka. Jadi ilmu itu terbuka sifatnya. Seorang ilmuwan itu kalau dia tertutup dari pendapat orang lain itu bukan ciri ilmuwan, dia terbuka, ilman dari kata ain, dia terbuka. Itu ciri-cirinya. Nah, ini diterangkan kalau kau berada di majelis berlapang dada lah, ya. Kemudian dilanjutkan pada ayat 11 ini, ya. Faiza qilan suzu fan suzu yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Jadi orang yang beriman itu akan ditinggikan derajatnya, ya. Baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi mencari kesejahteraan di dunia adalah dengan ilmu. Mencari keselamatan di akhirat dengan ilmu juga. Karena dengan ilmu lah ibadah kita bisa berkualitas. Dan dengan ilmu itu pula kita bisa berbuat kepada sesama. Khairun nas anfa'un nas. Sebagai manusia adalah yang berguna kepada orang lain. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa berguna kepada orang lain?
berguna dalam artian memiliki ilmu atau keterampilan. Nah, karena itulah tugas kita sebagai khalifatun fil ard. Ya. Jadi dinyatakan agar lebih memiliki derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabiran. Tetapi Allah lah yang lebih mengetahui segala-galanya. Makanya di ilman ini sebenarnya unik ini. Ilman itu ain lam mim itu sama kata dasarnya dengan alam. Nah, jadi alam itu memiliki kata dasar yang sama dengan ilmu. Dari ilmu ini kan a'lamu mengetahui. Kemudian ta'lamu itu usaha untuk mengetahui. Allamu artinya memindahkan ilmu, mengajar. Jadi ilmu ini sangat banyak bentuknya, berubah-ubah sesuai dengan fungsinya. Ulama, sarjana, orang banyak tahu itu. Alim itu bukan karena tidak merokok atau tidak minum khamar, tapi orang banyak pengetahuannya itu. Jadi itu dari ilmu itu berubah-ubah. Dan ini yang unik, bahwa makhluk zahir di dunia ini hanya dia yang bisa mengapresiasi alam. Binatang-binatang tidak bisa. Itulah hubungannya antara alam dengan ilman. Kita tidak berbicara ilmu tentang makhluk gaib ya, jin dan malaikat. Tapi makhluk yang zahir ini hanya manusia yang bisa menghargai alam ini, yang bisa mengapresiasi. Kalau makhluk lain hanya memanfaatkan saja apa yang ada. Tapi kita bisa merekayasa dengan ilmu ini. Jadi itulah pentingnya ilmu. Dan ada hadis lain lagi yang berbunyi, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Jadi fisabilillah. Jadi menuntut ilmu itu adalah fisabilillah di jalan Allah. Nah, sekarang ini era digital. Sangat mudah kita mengakses ilmu. Baik ulama yang dulu maupun ulama yang sekarang. Persoalannya ilmu apa? Dan bagaimana how to apply the knowledge, the science. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu untuk diri kita dan kemaslahatan umat. Ya. Karena banyak juga yang memiliki ilmu menyengsarakan umat. Karena mementingkan golongannya. Ya. Ada juga ilmu justru membinasakan, seperti atom. Itu kan ilmu juga, nuklir. Tapi dibuat untuk membinasakan umat. Jadi itulah persoalannya. Dan saya pernah mendengar dari guru besar Unhas, Profesor Nitandra, mengatakan bahwa orang Islam Indonesia itu selalu bertanya bagaimana, bukan mengapa. Padahal kalau dia bilang mengapa atau why, itu merasa kita berpikir. Tapi mengapa? Jadi sembahyang, bagaimana caranya? Tidak pernah mengatakan kenapa kalau salat kita berdiri, kenapa kita ruku, kenapa kita sujud. Jadi kita kurang menganalisa. Itu menurut amatan seorang guru besar, bahwa orang Islam Indonesia itu kurang menggunakan why. Padahal why itulah mengapa itu, di situ akan memperluas kita punya wawasan. Nah, mudah-mudahan diskusi ini akan menambah pengetahuan kita dan kita bisa aplikasikan. Karena cahaya tidak akan ketahuan cahaya kalau tidak ada benda. Benda itulah yang memantulkan. Jadi kalau cahaya tidak ada benda, maka tidak akan ketahuan kalau ada cahaya. Begitu punya ilmu. Ilmu diamalkan baru nyata keberadaannya. Kalau tidak diamalkan, nothing. Tidak ada apa-apanya. Begitu diamalkan, barulah ada ilmu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan memotivasi kita untuk menuntut ilmu sekaligus berbagi dengan saudara kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ibu bapak dan sekalian,
Mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, tetapi sharing-sharing bahwa kami mengajak untuk sama-sama memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah di majelis yang sangat dimuliakan ini, sesuai dengan apa yang dibahas tadi oleh narasumber bahwa urgensi daripada ilmu ini adalah talabul ilmu ya Ustaz ya, talabul ilmu. Ini adalah majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama mengenai dasarnya. Dasar hukumnya adalah di surah Al-A'la ya Ustaz ya. Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Kita luruskan Ustaz ya kalau saya. Jadi bacalah, perintah belajar. Jadi pandangan Islam terhadap ilmu ini sangat luar biasa. Ya. Ada lagi dibacakan tadi oleh Ustaz potongannya, yarfa'ullahu lazina amanu minkum allazina utul ilma darajat. Luar biasa, orang beriman, orang berilmu diangkat derajatnya. Ya. Apalagi yang dilaksanakan sekarang ini majelis yang dibuat oleh Pak Nur Samsu sudah kurang lebih 100 episode Pak ya, Pak Nur. Mulai dari masjid di sini sampai di Nurul Ilmi, Kompleks Gubernur saya ikuti, luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu ini, ya, ada salah satu hadis, mudah-mudahan diluruskan Ustaz, kalau saya tidak salah. Man arada dunia, apa Ustaz selanjutnya itu? Man arada dunia, fa'alaihi bil ilmi, ya Ustaz ya? Barang siapa yang menghendaki kebaikan dunia, maka wajib hukumnya dia menuntut ilmu, wajib berilmu. Kemudian wan arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Lanjut lagi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Luar biasa. Ya. Jadi kita punya akhirat, dunia akhirat, wajiblah kita mempelajari atau menuntut ilmu. Dan majelis ini sudah dilaksanakan, tinggal kita bagaimana bisa hadir dan belajar terus. Ya. Ibu Bapak sekalian, saya pernah dengar Profesor Masur Ramli, guru besar dari UMI, dalam satu seminar tentang iptek. Ada dia kutip dari Al-Quran, kalau tidak salah surah Ar-Rahman ayat 33 kalau tidak salah itu ya. Fampuzu la tanpuzu illa bisultan. Ya, kita disuruh menerobos angkasa bumi ini, ya, silakan, tetapi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan Profesor Masur Ramli mengartikan bisultan ini adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi luar biasa Islam, pandangan Islam tentang bagaimana urgensinya tentang ilmu. Karena kita ini ada beberapa, ya jangan saya monopoli. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu topik diskusi yang cukup bermanfaat dan baik. Tadi Pak Mus sudah mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dengan ilmu, kesejahteraan akhirat juga dengan ilmu, keduanya juga dengan ilmu. Ya. Apa yang kita lihat sekarang ini, Indonesia pada umumnya ya, kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan kita sekarang lebih banyak teori daripada praktek. Nah, ini kenyataan. Berbeda dengan Finlandia ya Pak Nur ya. Nah, Finlandia itu 80% praktek, teorinya 20%. Nah, begitu. Kita berbalik dalam 40 teori, 20% praktek. Nah, itu. Sebetulnya ilmu Islam ini mengajarkan kepada kita tidak berteori saja, tapi justru arahnya praktek. Kalau kita simak kemarin itu penjelasan Pak yang mengenai penceramah kemarin
apa namanya, yang tasawuf Paruslan ya. Ya dia kan bawa ayat itu, wal asri innal insana lafi husar, ya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Itu berarti bata iman yang ada itu harus diaplikasikan menurut Pak kemarin Pak Dokter itu. Tanpa aplikasi itu imannya sekedar teori saja. Seolah-olah hanya menghafal rukun iman dan rukun iman. Nah, jadi berpesan-pesan kepada kebajikan dan kesabaran itu aplikasi itu sebenarnya. Ya. Jadi kita disuruh untuk mengaplikasikan. Nah, juga Allah berfirman, Inna ataina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tidakkah aku telah memberimu banyak, maka sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah itu. Jadi suruh kita berpraktek memang. Nah, saya pernah suatu waktu memesan alat. Ada itu alat di sudut meja, bersiku begini untuk menahan kaca. Saya perlukan untuk kotak film. Maka saya datang ke STM Jalan Sunu, ya. Saya pesan di sana. Di sana saya pesan 1 minggu, saya datang belum dikerja. Dia bukan tidak tahu ilmunya bagaimana membuat cekungan itu, tetapi dia tidak, karena tidak pernah berpraktek barangkali, ya. Ujung-ujungnya tidak jadi itu alat. Tidak jadi. Dia tahu, dia terangkan sama saya, sebenarnya ini cara membuatnya begini. Dia tahu. Tapi kenapa dia tidak buat? Nah, itulah pentingnya kita perlu banyak berpraktek sebenarnya, ya. Mempraktekkan ilmu itu, ya. Hanya dengan berpraktek teori itu bisa jalan. Sebenarnya teori itu juga berasal dari praktek. Praktek yang dibuat menjadi ada asas-asas, ada teori. Nah, menjadilah dia satu ilmu yang bisa Nah itu. Jadi kembali saya katakan bahwa idealnya memang satu ilmu itu harus dipraktekkan. Jadi lembaga-lembaga penelitian harus disertai dengan lembaga praktisi, ya, keterampilan dalam hal ini, ya. Kita bersyukur di majelis kita ini kita punya pengurus ada merencanakan untuk membuat pelatihan-pelatihan bagi generasi muda dan anak-anak santri, kemudian majelis-majelis, sehingga mungkin bisa kita aplikasikan ilmu-ilmu terapan itu, ya. Ya, sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang urgensi ilmu. Imam Bukhari ada satu bab khusus, judulnya itu al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, maka harus ada ilmunya. Ya. Kenapa? Karena kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ilmu itu dia bukan ibadah li zatihi, tapi ibadah li gairihi. Jadi bukan ibadah zatnya ibadah, tetapi ada yang diinginkan dari itu. Ya, bukan ilmu itu sendiri ibadah, tapi ada yang diinginkan dari itu. Makanya dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka dia dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, di sini disebutkan ilmu, menuntut ilmu. Padahal jalan menuju surga itu banyak. Ada sholat, puasa, haji, banyak sekali. Berbakti kepada orang tua banyak. Tetapi kenapa disebutkan hanya ilmu? Karena semua itu kita tidak bisa lakukan, menuntut ilmu,
sholat apa dan sebagainya, kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak punya ilmunya. Ya, kita tidak mungkin bisa salat kalau kita tidak tahu ilmunya. Kita tidak mungkin bisa haji kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka kita harus punya ilmu. Dan ilmu itu harus diamalkan. Karena nanti akan ditanya. La tazalu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kaki kita pada hari kiamat kecuali nanti kita akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmumu, apakah kau sudah amalkan? Jadi kalau kita sudah punya ilmu, apakah kita akan ditanya nanti? Apa kita sudah amalkan? Nah, sekarang ilmu itu luas. Ya, seperti tadi di internet banyak sekali ilmu. Itu luas. Sedangkan umur kita ini pendek. Ya. Makanya kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan al-ilmu katsirun wal umru qasirun. Fakhudh minal ilmi ma yahtaju ilaihi fi amri dini. Ilmu itu luas. Umur kita pendek, maka ambillah ilmu yang terpenting yang engkau butuhkan. Ya, secara garis besar ilmu itu ada 2, walaupun ini tidak ada dikotomi, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Ya, secara garis besar. Karena itu kita perlu skala prioritas. Ya, karena tidak mungkin kita semua bisa ambil ini ilmunya. Harus ada skala prioritas, dan ini penting sekali, ini skala prioritas dalam kita menjalani kehidupan. Karena tidak semua kita bisa ambil ilmunya, harus ada skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Kita lihat hukumnya. Hukum menuntut ilmu agama dan hukum menuntut ilmu dunia. Hukum menuntut ilmu agama itu dia fardu ain. Walaupun nanti ini menuntut agak asalnya fardu ain, walaupun nanti ada bagian-bagiannya, ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada sunnah. Kemudian hukum menuntut ilmu dunia itu asalnya mubah, tapi dia bisa menjadi fardu kifayah. Kapan dia menjadi fardu kifayah? Ketika ilmu tersebut bisa menjadikan bermaslahat atau bisa bermaslahat untuk kehidupan kita di dunia, untuk urusan kita di dunia. Jadi ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu keteknikan, ilmu ekonomi, itu semuanya fardu kifayah. Harus ada sebagian muslim yang wajib untuk menuntut ilmu tersebut. Iya, tapi bukan fardu ain. Adapun ilmu agama, dia terbagi juga. Ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah, dan ada ada sunnah. Nah, ilmu fardu ain inilah yang harus kita berusaha, harus kita utamakan untuk kita tuntut. Karena ilmu yang fardu ain ini akan ditanya nanti kita di hari akhirat. Seperti ilmu fardu ain itu seperti ilmu tentang sahnya ibadah kita, ilmu tentang solat. Kita harus tahu itu ilmu tentang solat, ilmu tentang taharah, berwudu. Kita harus tahu, karena kalau kita mau solat kita harus taharah. Ilmu tentang akidah, keyakinan, kita harus tahu, karena itu akan mensahkan akidah kita atau tidak, kita bisa tetap dalam keadaan keimanan atau tidak. Jadi perlu ada skala prioritas untuk kita menuntut ilmu. Ya, jadi ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Yang mana harus kita prioritaskan? Maka kita harus pelajari dulu baik-baik ilmu yang fardu ain itu. Kenapa itu ilmu agama kita harus betul-betul tuntut, diwajibkan ada fardu ainnya? Artinya tidak semua ilmu kita harus pelajari. Atau saya sampaikan dulu, itu fardu ain. Kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa. Ya, itu fardu ain. Kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa. Semua muslim kalau fardu ain kita berdosa. Nah, apa urgensinya itu ilmu agama kita kerjakan? Urgensinya supaya kita bisa merealisasikan tujuan penciptaan kita. Ya, kita kan lahir di dunia ini tujuannya apa? Untuk beribadah. Kami begitu, untuk beribadah. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah kalau kita tidak punya ilmunya. Ya, tidak mungkin kita beribadah kalau kita tidak punya ilmunya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui itu ibadah, berilmu tentang ibadah. Ibadah itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa kita bisa percaya dari utusannya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersaksi. Kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Dialah yang menginformasikan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang diperintahkan dan
yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wajib untuk kita pelajari. Intinya, apa saja yang ibadah yang kita mau kerjakan, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmunya. Termasuk nanti puasa ini. Ya, puasa ini harus kita tahu ilmunya semuanya, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang membatalkan. Maka dari itu mungkin bagus kita bikin Pak, 1 pekan sebelum puasa kita ada daurah misalnya tentang puasa, khusus tentang puasa, supaya kita masuk puasa kita sudah tahu tentang apa itu puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan pembahasan urgensi ilmu ini. Sangat menarik. Kenapa? Karena urgensinya adalah suatu kepentingan. Jadi kepentingan di mana sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz Subhan bahwa ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat. Saya hanya mau mengutip salah satu dari Imam Al-Ghazali yang dalam bukunya, kalau saya tidak salah, Ihya'uluddin. Di dalam pembahasannya itu saya melihat pembagian ilmu itu yang harus kita pahami, yang mana dibagi dalam beberapa bagian seperti tadi disebutkan oleh Ustaz Subhan, bahwa ada ilmu yang sifatnya muamalah. Muamalah ini adalah wajib, memang kita harus kejar ilmu itu. Kenapa? Karena ini terkait dengan kehidupan di dunia. Jadi semua hal yang terkait, mulai dari kita bangun sampai tidur, itu kita harus pahami, harus kita paham ilmunya. Yang biasa kita pelajari, kita dengar adalah fikih. Nah ini fikih, mulai fikih kita sholat dan seterusnya, itu telah diatur. Jadi ilmu ini adalah suatu tatanan atau metode yang secara sistematik yang diajarkan kepada kita agar kita bisa mengamalkan. Itu dari segi muamalah. Tapi dari penjelasan lainnya bahwa ada yang sifatnya mukasafah, kalau saya tidak salah, yaitu ilmu yang ilmu kebatinan, di mana saya pernah baca di surah Al-Kahfi, kalau saya tidak salah ayat 60 sampai 85, terkait dengan dialog Nabi Khidir ya dengan Nabi Musa. Terkait dengan cerita, singkat ceritanya itu bahwa dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, ada 3 hal yang dia tanya. Kenapa kau lubangi kapalnya, padahal itu kapal orang miskin? Terus yang kedua, kenapa kau membunuh anak yang belia? Ini dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir di, kalau saya tidak salah Pak ya, mohon diluruskan, di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 85. Nah yang terakhir, kenapa kamu membantu memperbaiki rumah non muslim? Nah dari dialog-dialog ini, maka pada saat dialog itu Nabi Khidir bilang, kamu akan bosan dengan ikut dengan saya. Nah disitulah diberi penjelasan bahwa setelah akhir, maka dijelaskan oleh Nabi Khidir, kenapa saya lubang kapalnya si miskin ini, karena di depan ada bajak laut yang akan merampas kapal itu, sehingga lebih bagus kalau ditenggelamkan. Terus yang kedua, kenapa dia membunuh anak belia itu? Karena anak belia ini adalah cikal bakal kafir. Jangan sampai dia membunuh dan mempengaruhi orang tuanya yang pada saat itu adalah taat. Sedang yang ketiga, kenapa dia membantu non muslim? Karena dia di bawah rumah non muslim ini ada anak yatim. Ada anak yatim yang soleh. Nah, sehingga itu mereka membantu non muslim. Dari kesimpulannya ini,
dari pembahasan Imam Al-Ghazali bahwa ada suatu ilmu juga, tapi tidak bisa dijadikan dasar karena dapat mengganggu kehidupan sosialnya kalau kita menjadikan dasar dalam kaidah yang seperti di fikih. Kenapa? Karena sifatnya penerawangan, hikmah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ada dua yang terkait dengan ilmu tersebut. Tadi sudah disebutkan juga bahwa ada kifayah. Nah, kalau kifayah ini kalau sudah dilakukan oleh orang atau sekelompok, maka tidak wajiblah lagi orang lain gugur dengan sendirinya kewajiban itu sebagai karena ini kan fardu, ada fardu ain, memang wajib kita menuntut ilmu. Kenapa kita wajib? Manfaatnya adalah ini sebenarnya intinya bukan cuman dari segi keilmuan itu sendiri, tapi ini lebih mengarahkan kita untuk mengenal zatnya Allah. Dengan mentadaburi alam dengan ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa memang Allah itu ada dan esa dengan adanya ilmu itu. Ya, tadi sudah dijelaskan, saya kira jelas sekali bahwa kalau sudah ada menjadi dokter, maka seluruh umat tidak perlu jadi dokter semua. Nah, seperti itu. Tidak perlu semua ekonom karena sudah gugur. Dan sebagai kesimpulannya bahwa memang kita harus lebih banyak ke yang sifatnya akhirat. Jadi kesimpulan tadi ayat ini bahwa dengan Aji bahwa memang kita mau dapat dunia, mau dapat akhirat dan mau dapat kedua-duanya dengan ilmu pengetahuan. Terakhir terkait dengan ada pernah juga kisahnya Nabi waktu bersama sahabat ada pencuri. Jadi pencuri itu dilapor oleh sahabat ke Nabi bahwa ini ada mencuri. Nah, Nabi bilang bunuh. 3 kali lakukan bunuh. Kenapa? Ada hikmah di dalamnya bahwa ada ilmu memang yang ilmu batin istilahnya yang kita harus pelajari juga. Tapi itu ilmu itu adalah bersifat person. Tapi kita harus juga mempelajari hikmah karena ilmu ini bukan kita cari, kalau menurut saya bukan kita cari, tapi Allah memberikan ilmu itu hikmah. Jadi saya kira urgensi keilmuan ini memang kita harus pandang secara komprehensif. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja untuk di ilmu itu ada buku yang pernah saya baca, itu dikarang sama Murtada Mutahari. Kebetulan dia bahas masalah ilmu. Jadi sebelum kita masuk ke ilmunya perlu kita ketahui dulu epistemologinya. Ada yang namanya epistemologi, itu sumber-sumber pengetahuan, source of science. Jadi sumber-sumber pengetahuan. Dikatakan di buku itu ketika orang sumber pengetahuannya berkurang satu, maka berkuranglah satu ilmunya. Jadi sumber pengetahuan itu meliputi panca indera kita semuanya. Yang terakhir ada akal sama hati. Inilah yang mengambil keputusan nantinya. Jadi ilmu itu merupakan cahaya, ilmu itu suci, bersih. Jadi sumber pengetahuan yang tadi, mata, telinga semua dimintai pertanggungjawaban dan memang itu yang harus bersih baru bisa masuk ilmu, Pak. Ketika mata kotor, telinga kotor, hati apalagi kotor, itu ilmu tidak bisa masuk, menolak jadinya. Karena yang suci tidak bisa bergabung sama yang tidak suci. Untuk menyangkut masalah cerita Al-Kahfi tadi, itu gambaran antara syariat sama hakikat, Pak. Jadi tidak akan ketemu orang syariat sama orang hakikat. Syariat dia bahasnya masalah fikih. Fikih tidak bakalan ketemu dengan hakikat. Karena fikih bahas masalah zohir. Sementara hakikat yang batin. Tidak bakalan ketemu, Pak. Makanya fikih itu selalu baku hantam sama orang tasawuf. Karena beda hukum. Ada hukum yang berbeda. Terus untuk masalah yang tadi disampaikan Ustadz ini, Ustadz Subhan, apalagi itu tadi saya lupa ya. Yang masalah kewajiban kita menuntut ilmu, karena semua ilmu kita nanti kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut saya memang betul-betul kita harus mengetahui ilmu itu.
Yang paling pertama fardu hifayah, ilmu itu ketauhidan Pak, ilmu ketauhidan yang paling pertama. Karena sempurnanya tauhid seseorang itu tercermin dari sempurnanya syahadatnya. Ketika tidak sempurna tauhidnya, syahadatnya tidak sempurna. Sekarang ilmu dari rukun Islam Pak. Yang pertama, rukun Islam pertama apa Pak? Mengucapkan kalimat syahadat. Ketika gugur kalimat syahadatnya, diterima tidak semuanya Pak? Gugur semuanya Pak. Jadi yang paling penting kalau menurut saya yang kita butuhkan saat ini itu ilmu tauhid sama sempurnanya kita baca syahadat Pak. Sempurnanya syahadat itu melambangkan sempurnanya istinjanya seseorang Pak. Istinja bukan fikih yang batin, yang zahir, tapi istinja batinnya juga. Bukan cuman istinja zahir. Ada istinja batin. Zahirnya ya pantat digosok terus Pak, tapi batinnya tidak pernah dikasih bersih. Ada istinja batin juga namanya. Sama juga sholat. Sholat zahir, tapi batinnya ndak sholat. Nah mungkin cuman itu, maaf kalau bukan saya menggurui Pak. Karena orang tua semuanya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi beberapa pembicaraan dari para jamaah Masjid Jamiatul Khair yang pada intinya mengatakan bahwa ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini, inilah salah satu wujud daripada memanfaatkan ilmu itu sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.